أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, taqaddama ma'na fi surat An-Nur anna al-mar'ata manhiyatun an ida'i zinatiha ila lil muharrim wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Telah nampak dalam surat Nur yang terdahulu, seorang perempuan tidak boleh menampakkan bagian tubuh terindahnya, istimewanya kepada selain mahram dari suaminya. Maka kesimpulan pertama, tidak ada yang paling bagus dari tampilan kecuali wajah. Silakan tutup. Satu. Yang kedua, kalimat ala juyubi bihinna. Nanti kita temukan dalam kesimpulan yang kami tuliskan, kami kumpulkan. Lihat sini. Satu, pada wajah. Disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, karena wajah itu yang paling istimewa, paling sensitif, paling sering nampak aurat nazar, sering ingin kelihatan. Maka yang di sini, jika pertama, perempuan ingin mempraktikkan ayat ini untuk menutup kemudian bagian yang sering ingin dilihat, maka itu boleh dilakukan. Saya belum masuk hukum dengan menerapkan penutupan bagian depan wajah. Ini poinnya. Satu, yang disebut dengan cadar. Ilat hukumnya, jika merasa itu yang paling potensial untuk ditelisik atau diamati. Jadi kalau Anda merasa jadi pusat perhatian, begitu lewat, sering kelihatan. Begitu lewat, ngelihatnya laki-laki bukan cuma melihat, tapi diamati terus, itu kan? Sambil jalan melihat, tidak tahu tiba-tiba tiang listrik, itu kan? Muncul sebesar bakpao, misal, itu kan? Karena melihat Anda. Baik, tiba-tiba melihat, muncul sesuatu, ada perasaan tidak nyaman. Nah, karena sering lewat, menyebabkan orang bengong, menyebabkan suami orang juga tidak fokus pada istrinya, dan sebagainya. Maka jika Anda ingin menerapkan ayat ini untuk menjaga diri Anda, supaya Anda bisa tenang di kehidupan masyarakat, nyaman bisa dilihat orang dan sebagainya, maka turunlah kemudian ketentuan pertama, tutup bagian wajah Anda, supaya memudahkan orang beraktivitas. Bukan Anda terlampau cantik, bukan. Orang kesulitan berpaling dari Anda, itu masalahnya. Jelas ya? Nggak usah ditulis sebagai status ya. Kamu cantik sih tidak, tapi aku sulit berpaling darimu, itu masalahnya. Sayang, gunakan cadar. Baik. Tapi untuk di luar. Bisa di dalam? Tidak. Baik, teman-teman, ini bagian yang pertama. Paham ya? Baik. Nanti kita akan bacakan. Kalau Anda merasa misalnya, saya sih tidak terlampau sering diamati, dan orang biasa-biasa saja melihat saya, ya emang wajah Anda tidak terlalu seperti yang tadi. Nah, maka dalam hal seperti ini, maka tidak mengapa kemudian sebagian terbuka. Nanti kita akan lihat saat masuk kepada hukum. Ya. Saya pernah punya pengalaman langsung dengan yang ini, dengan kawan saya. Bukan saya yang lihat. Dengan kawan kami, saya punya sahabat, ahli perbandingan agama, Dr. Hasan Elbas. Beliau mengajar di Syria, kelahiran Palestina, itu luar biasa. Seorang pakar perbandingan dan ilmunya menurut saya lebih daripada Syekh Ahmad Didat. Karena Syekh Ahmad Didat itu di pakar perbandingan saja. Beliau di fikih juga pakar, di Quran juga paham dan sebagainya. Dan seorang mujahid. Kalau sudah ada jihad, saf pertama itu di depan. Saf pertama. Beliau cerita kepada kami saat saya sedang duduk, kalau berkunjung, kita disukah ngobrol oleh Syekh Adi misalnya. Beliau sampaikan, saya punya pengalaman tentang persoalan ayat ini. Saya mengajar mahasiswi. Dia datang pakai ayat jilbab dan dia praktekkan dengan cadar. Saya ingin menguji argumentasinya. Ya murid ketemu guru, gurunya pakar lagi. Kenapa kamu pakai cadar? Ya Syekh begini-begini, tahu dari mana kamu? Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini hukumnya begini. Kalahlah perempuan itu. Masya Allah. Besoknya kemudian jalannya saya itu seperti biasa. Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan menyapa kepadanya. Ya Syekh, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak seperti biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. 6 harokat. Masya Allah. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah di situ berapa harokat? Hayya 'alal falah. Berapa harokat? Yang 2 angkat tangan. Ya, yang 4. Yang benar, saya kasih hadiah umrah. Yang 6 harokat. 10 harokat. Yang benar, tidak pakai harokat.
Karena di luar Quran itu nggak ada batas harokat. Nggak ada batas harokat. Sepanjang-panjang, sekuat nafas silakan. Cuma jangan sampai nafas habis. Masalah. Jadi kalau Anda adzan, silakan mau sepanjang-panjangnya kalimat Allah, nggak ada masalah. Makanya kadang yang pertama pendek, kedua panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, berapa harokat tuh? Hayya 'alal falah. Sampai habis. Mau 6 harokat, 10 harokat, 12 harokat, silakan. Nggak ada harokat kecuali di Quran. Allah mad tabi'i, wajib 2 harokat. 1 detik di situ. Itu harokat. Sayang, peluang umroh terlewatkan. Jadi, kembali teman-teman. Kembali ke sini. Ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Quran, 6 harokat. Tiba-tiba melihat. Enti men, kamu siapa? Saya yang kemarin kalah debat sama Syekh. La hawla wa la quwata illa billah, Masya Allah. Minal an, uddi kamal ada. Mulai sekarang, pakai lagi cadarmu. Anda bayangkan, seorang pakar hukum saja ketika melihat kejadian yang suasana tidak biasa, dia menyadari ada sesuatu yang ujian bagi kebanyakan orang lain. Sekali lagi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyulitkan keadaan orang lain. Karena itulah kata Syekh ini, mulai sekarang kenakan lagi cadarnya. Itu poin utamanya. Jadi jika memang ada perempuan merasa bahwa dengan wajahnya, dia ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin membuat orang lain tenang dalam fokus ini, maka dia mengambil opsi yang pertama. 2. Penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan jilbab di sini bukan persoalan cadar. Tapi yang dimaksud dengan jilbab di sini adalah persoalan kemudian merendahkan bagian aurat yang biasanya terbuka, tutup sampai dengan menutup yang paling bawahnya yang rendah. Sampai dengan ke ujung bagian kakinya. Jadi kalau Anda ingin kenakan kerudung yang longgar. Tutup bagian aurat utamanya. Yang biasa nampak keseharian, tangan biasa nampak telapak. Wajah biasa nampak tuh komunikasi. Kalau Anda merasa dari wajah Anda aman dari fitnah, aman dari keadaan, tidak membuat orang lain gelisah, maka paling minimal tutup aurat yang utama Anda dari tubuh Anda. Rendahkan keadaan jilbabnya. Sambungkan dengan pakaian yang rendah. Itu yang dimaksudkan. Dipakai pakaian kerudung yang longgar, pakaian-pakaian yang longgar, tidak tampak dengan tekuk bagian tubuhnya. Kalau jilbab segini, maka sambung dengan pakaian terusannya ke bawah untuk yang rendah. Kalau ingin diteruskan dengan jilbab lebih panjang, silahkan. Kalau ingin terus lebih panjang lagi, tidak ada masalah. Karena ayat ini maksudnya, yang tadinya batasan kerudung, tampak sebagian yang simpel, mulai sekarang lebih longgarkan lagi. Sehingga dengan longgar ini, bagian dari lekuk kepala tidak terlihat. Bagian dari lekuk leher tidak nampak. Bagian dari lekuk dada ke tubuh ke bawah tidak kelihatan. Ini yang dimaksudkan ayat tentang pakaian longgar yang menutup. Dia yang disebut dengan jilbab syar'i adalah jilbab yang bisa melindungi keadaan tubuhnya. Sehingga tidak nampak aurat-aurat yang seharusnya kemudian ditutup dan tidak terbuka dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Jelas ya? Jadi kalau misalnya ingin pakai jilbab, jilbabnya segini, teruskan dengan pakaian yang longgar ke bawahnya. Kalau misalnya segini, bagus teruskan lagi ke bawahnya. Kalau ingin terus sampai bagian bawah, juga boleh, tidak ada masalah di sini. Paham sampai sini? Jelas? Baik, teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah tentang cadar, yang kedua tentang pakaian longgar. Oke? Baik. Saya cek dulu. Jadi boleh kalau muslim pakai cadar? Tidak. Yang boleh muslimah. Boleh muslimah. Kalau muslim pakai cadar, besok saya pakai cadar nanti. Itu yang bahaya. Anda tidak fokus. 2 jam saya nerangkan di sini. Allahu Akbar. Jadi sekian taklim yang saya pernah lalui. Dan saya tanyakan, cuma Anda yang menjawab boleh. Demi Allah saya katakan. Keterangan cepat bohong-bohongan. Allahu Akbar. Dia kalau ada jamaah cepat menjawab, keterangan cepat bohong-bohongan disebut jamaah apa? Anda jauhi itu semua ya. Pikir dulu baik-baik. Jadi saya ulangi lagi, boleh muslimah pakai cadar? Boleh ya. Baik, alhamdulillah. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami. Tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya, karena itu, jika dalam mazhab Hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki, hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya
Tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, qala Ibnu Khuwaiz min Dad, wa huwa min kibar ulama Malikiyah. Termasuk syekh dari kalangan Malikiyah yang sangat dihormati, sangat terpandang memberikan fatwa. Innal mar'ata idza kanat jaminatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satru dzalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik. Memiliki sifat jamalah. Jamalah artinya paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki. Jadi perempuan yang cantik, jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa. Mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa. Maka disebut Saiful Jamil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu, terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya. Tutup. Fa'aliyah satu dzalik. Termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya, punggung terutama. Ya, misal, kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar. Tangannya gimana ya? Bisa. Ada orang menelisik, tutup. Nah itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah, sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan mukbihatan. Mukbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya kan? Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka, tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silakan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti kalau sudah demikian sepuh lagi, dan ini ada di keterangan An-Nur, bahkan semakin ringan lagi. Dia boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada bagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian, orang sudah nggak akan banyak tertarik dengan keadaannya. Dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.